Sita Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Andriani dengan NIM 06 14 11 82 42 90 10. Dan di sebelah kiri saya ada Sekat Putri Nabila dengan NIM 06 14 11 82 42 90 15. Dan di sebelah kanan saya ada Alia dengan NIM 06 14 12 82 42 90 32. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Latar Studi Pendidikan Anak Usia Universitas Sriwijaya Angkatan 2024 kelas A. Di sini, kami akan mengobservasikan teori gen biasa pada tahap profesional usia 2-7 tahun. Anak masih memiliki keterbatasan logika. Mereka mungkin tidak dapat memahami konsep observasi. Di sini kami akan mencoba membuktikan teori tersebut melalui jumlah banyak dan sedikitnya dengan menggunakan dua gelas yang berbeda dan jumlah beras yang sama. Halo. Jadi di sini kami akan membuktikan teori gen biasa tahap pra-operasional 2-7 tahun. Di sini ada Adek Fitri. Halo Adek Fitri. Halo. Adek Fitri umurnya berapa? 6 tahun. Oke, di sini Mbak ada 2 gelas isinya beras. Nanti Adek Fitri tentuin mana yang lebih banyak isinya ya dan mana yang lebih sedikit isinya. Oke? Nah, coba Adek Fitri, di antara 2 gelas ini mana yang lebih banyak? Oke, nah sekarang Mbak tuangin ya. Nah, coba sekarang, mana yang lebih banyak? Oke, berarti yang lebih sedikit yang ini ya? Oke, udah. Makasih ya. Dadah. Sekian pembuktian teori gen biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pembuktian eksperimen kami. Dari hasil pembuktian eksperimen kami, Fitri menunjukkan kemampuan berpikir dalam tahap praoperasional. Dalam video ini, Fitri mengalami kesulitan dalam memahami konsep konservasi, di mana ia menganggap bahwa perubahan bentuk atau susunan benda memengaruhi jumlah atau ukuran. Selain itu, Fitri menunjukkan egosentrisme dengan lebih berfokus pada sudut pandangnya sendiri dalam menjawab pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa Fitri masih berada dalam tahap pra-operasional sesuai dengan teori perkembangan kognitif biasa. Selain itu, juga berdasarkan video pembuktian eksperimen kami, hasilnya menunjukkan bahwa teori perkembangan kognitif gen biasa, khususnya tahap pra-operasional, telah terbukti dalam perilaku Fitri. Fitri menunjukkan beberapa ciri khas tahap pra-operasional seperti egosentrisme, yaitu kesulitan memahami perspektif orang lain. Kemudian ketidakmampuan konservasi, yaitu menganggap jumlah atau ukuran benda berubah hanya karena bentuknya berubah. Kemudian pemikiran instruktif, yaitu menggunakan persepsi visual daripada logika dalam mengambil keputusan. Kemudian sentralisasi, yaitu fokus hanya pada satu aspek suatu benda tanpa mempertimbangkan faktor lain. Nah, hasil eksperimen ini mendukung teori biasa bahwa anak-anak dalam tahap praoperasional masih mengembangkan kemampuan berpikir logis dan pemahaman hubungan spasial. Dengan demikian, eksperimen ini berhasil menunjukkan bahwa anak usia ini berpikir secara intuitif, egosentris, dan masih berkembang dalam memahami konsep-konsep logis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video eksperimen yang kami lakukan, terdapat beberapa ciri-ciri tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Menurut teori gen biasa, tampak pada perilaku Fitri yaitu 1. Egosentrisme. Fitri lebih berfokus pada sudut pandangnya sendiri. Karena dalam video, ia kesulitan memahami perspektif orang lain atau menjawab pertanyaan hanya dari cara pandangannya sendiri. Ini menunjukkan egosentrisme khas anak pada tahap profesional. 2. Ketidakmampuan konservasi.
Karena dalam eksperimen ada perbandingan ukuran atau jumlah benda. Misalnya dua benda dengan volume sama tapi berbeda bentuk. Dan Fitri menganggap jumlahnya berubah hanya karena bentuknya berbeda. Maka ini menunjukkan Fitri belum memahami konservasi. Ketiga, pemikiran intuitif, bukan logis. Fitri membuat keputusan atau memberikan jawaban berdasarkan apa yang langsung terlihat, tanpa mempertimbangkan logika yang lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa Fitri masih berpikir secara intuitif. Anak dalam tahap ini belum bisa memahami konsep sebab akibat yang kompleks. Keempat, sentralisasi atau fokus pada satu aspek saja. Karena Fitri hanya memperhatikan satu ciri dari suatu objek saat membuat keputusan, misalnya hanya fokus pada tinggi benda tanpa memperhitungkan lebarnya. Ini menunjukkan sentralisasi yang merupakan keterbatasan berpikir khas anak praoperasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekarti Nabila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pembuktian eksperimen konservasi teori Genpiasa pada tahap praopsional usia 2-7 tahun bersama Fitri yang sedang berusia 5 tahun, yaitu dengan menentukan jumlah banyak dan sedikit. Yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi eksperimen. Dalam eksperimen ini, Fitri diminta untuk membandingkan jumlah beras yang terdapat dalam 2 gelas identik dan 1 gelas yang berbeda. Ketika gelas tersebut berisi jumlah beras yang sama, tetapi gelas yang berbeda mungkin memiliki bentuk atau ukuran yang berbeda. Yang kedua, saya akan menjelaskan hasil observasi. Ketika Fitri melihat ketiga gelas tersebut, ia mungkin berpendapat bahwa gelas yang berbeda, misalnya gelas yang lebih tinggi atau lebih ramping, memiliki jumlah beras yang lebih banyak atau lebih sedikit, tergantung pada penampilan visualnya. Ini menunjukkan bahwa Fitri yang berada pada tahap praoperasional belum sepenuhnya memahami konsep observasi. Yang ketiga, kesimpulan. Hasil eksperimen ini mendukung teori Genpiasa tentang tahap praoperasional, di mana anak-anak seperti Fitri cenderung terpengaruh oleh penampilan fisik dan belum dapat memahami bahwa jumlah suatu benda tidak berubah meskipun bentuk atau wadahnya berbeda. Ini menunjukkan keterbatasan dalam pemikiran logis mereka pada tahap perkembangan ini. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan hasil eksperimen dapat dikaitkan dengan pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Pasal 7 ayat 3 yang berbunyi, perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan integrasi dari perkembangan aspek nilai, agama, dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional, serta seni. Pasal 7 ayat 4 yang berbunyi, perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan perubahan perilaku yang berkesinambungan dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan serta meningkat secara individual baik kuantitatif maupun kualitatif. Eksperimen konservasi yang melibatkan Fitri sesuai dengan pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014, karena ayat ini menegaskan bahwa perkembangan anak mencakup integrasi dari berbagai aspek termasuk kognitif yang relevan dengan pemahaman konsep seperti konservasi dalam eksperimen tersebut. Eksperimen ini juga mencerminkan perkembangan kognitif anak, yaitu kemampuan berpikir logis dan memahami hubungan sebab akibat. Anak usia dini, seperti yang dijelaskan dalam teori Genpiasa pada tahap praoperasional, di mana mereka mulai mengembangkan kemampuan tersebut meskipun masih terbatas. Selain itu, eksperimen ini juga mencerminkan pasal 7 ayat 4 yang menjelaskan bahwa perkembangan anak adalah perubahan perilaku yang berkesinambungan dan dipengaruhi oleh faktor genetik serta lingkungan. Melalui eksperimen ini, guru atau pendidik dapat mengidentifikasi tingkat perkembangan kognitif anak untuk mendukung pertumbuhan optimal. Jadi itulah yang membuat deskripsi eksperimen ini sejalan dengan pasal 7 ayat 3 dan ayat 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.